Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya Alvaria Zafania Zafira dengan NPM 110320034. Saya Lena Aulia dengan NPN 110320053. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional di Indonesia. Pendahuluan. Perkembangan ekonomi suatu negara terkait dan aspek kehidupan lainnya seperti politik, hukum, masyarakat, kebudayaan, serta pertahanan dan keamanan dinamika politik hari demi hari, bahkan jam demi jam, itu adalah sebuah faktor pengembalian keputusan dalam organisasi bisnis. Perekonomian tidak hanya ada dalam lingkup nasional saja, namun dengan adanya sistem ekonomi terbuka, perekonomian kini merambah pada perekonomian 4 sektor yang melibatkan perekonomian luar negeri, dalam negeri suatu negara yang bergerak menuju saling keterkaitan ekonomi antar bangsa. Keterkaitan kegiatan ekonomi suatu negara dengan negara lain akan membentuk sistem ekonomi yang lebih besar, yaitu sistem ekonomi internasional. Dalam ekonomi internasional dikenal suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem tersebut sebagai sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional terdiri dari kebijakan dan peraturan resmi yang terkait dengan peraturan untuk nilai tukar pembayaran internasional saat ini dan arus modal internasional, cadangan internasional, termasuk sekumpulan institusi, aturan, standar, dan konvensi yang mengatur operasinya. Perubahan sistem tersebut disebabkan oleh gejolak perekonomian pada saat itu hingga saat ini. Sistem moneter internasional masih menjadi perhatian negara-negara dan mereka masih ingin mengubah sistem tersebut agar dapat berjalan lebih optimal. Belum lagi negara-negara anggota ASEAN berencana merumuskan dan menerapkan kebijakan moneter bersama yang hanya berlaku di kawasan ASEAN. Di sini kelompok kami menggunakan metode penelitian studi literasi. Metode literasi adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Adapun studi kepustakaan dilakukan oleh setiap penelitian dengan tujuannya yaitu mencari dasar pijakan atau fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat mengalokasikan, mengorganisasikan variasi pustaka dalam bidangnya. Pembahasan ini dari sistem moneter internasional adalah menentukan pengaturan sistem kurs tukar semenjak dimulainya sistem standar emas hingga abad ke-20. Sistem moneter internasional telah mengalami pasang surut. Perubahan dari sistem ke sistem yang lain diakibatkan oleh gejolak ekonomi pada saat itu. Sampai saat ini pun sistem moneter internasional masih menjadi perhatian semua negara dan masih ingin merubah sistemnya menjadi lebih berfungsi optimal. Belum lagi rencana anggota negara-negara ASEAN untuk merumuskan kebijakan pemberlakuan mata uang bersama yang hanya berlaku tunggal di kawasan ASEAN. Sistem moneter internasional dari sejarahnya telah mengalami begitu banyak perkembangan dan transformasi dari masa ke masa. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan politik domestik seperti internasional pada masing-masing masa. Pada prinsipnya, sistem moneter mengupayakan terciptanya kondisi
makroekonomi yang mencakup pada pertumbuhan ekonomi, terjaganya stabilitas harga, dan tingkat inflasi yang dapat dikontrol. Upaya pengendalian inflasi dilakukan dengan cara mengatur jumlah uang beredar, khususnya base money, uang kartal. Jika kondisi perekonomian mengalami inflasi tinggi, maka langkah moneter yang diambil adalah dengan berupaya mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Langkah ini bisa dikenal dengan sebutan kebijakan moneter kontraktif. Sebaliknya, adalah jika bank sentral berkepentingan untuk menambah jumlah uang beredar dengan maksud merangsang kegiatan ekonomi masyarakat, maka langkah yang ditempuh adalah kebijakan moneter ekspansif. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkembangan sistem moneter Indonesia. Sejak akhir abad ke-13, ke-19, pembentukan sistem ini diawali dengan berbagai transformasi sebagai respon terhadap perubahan kondisi politik dan ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Karena pada tahun 1970-an, periode perubahan di bawah sistem Bretton Woods menunjukkan adanya pergeseran dari standar emas ke dolar Amerika Serikat dan komitmen terhadap pengendalian modal. Di tahun 1880, Inggris, Jerman, Jepang, dan Amerika telah mengadopsi sistem standar emas. Sejak tahun 1973, sistem moneter internasional merupakan kombinasi nilai tukar tetap dan variabel. Mata uang yen, dolar Kanada, franc Prancis, dan Swiss berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan menjadi 13,7% dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar kurang lebih bertambah 4,9% 1997 atau pengurangan 18,6 lam per tahun. Krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak awal Juli 1997 yang telah mengalami perubahan menjadi krisis ekonomi dengan lumpuhnya kegiatan ekonomi karena semakin banyak perusahaan yang tutup dan meningkatnya jumlah pekerja yang menganggur. Krisis moneter ini terjadi meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipancang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Fundamental ekonomi yang kuat adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali, tingkat pengangguran relatif tinggi, rendah, neraca pembayaran secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali. Cadangan devisa masih cukup besar, realisasi anggaran pemerintah masih menunjukkan sedikit surplus. Kebijakan moneter. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 7, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, free floating. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapainya stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan
bukan yang mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang yang beredar atau suku bunga. Dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah ataupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Prospek ekonomi Indonesia. Prospek ekonomi untuk beberapa tahun mendatang adalah kurang cerah dan akan ditandai oleh pertumbuhan ekonomi yang negatif. Namun, perkiraan IMF pada bulan Maret 1999 lalu, pertumbuhan GDP nyata Indonesia pada tahun 1998 atau 1993 diperkirakan akan negatif sebesar 16% dan tingkat inflasi sekitar 65%. Keadaan ekonomi yang sangat parah ini diperkirakan pada bulan-bulan mendatang masih akan berlangsung terus karena krisis belum juga menyentuh dasar jurang. Berapa lama krisis ekonomi ini masih akan berlangsung sulit untuk diramalkan karena tergantung pada faktor. Faktor-faktor tersebut adalah menaungan IMF dan donor-donor lainnya yang segera menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tingkat yang wajar, pulihnya kepercayaan investor dalam dan luar negeri, keamanan yang bagus, suasana politik dan sosial yang stabil. Penutupan, krisis moneter telah memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk menentukan kebijakan di masa depan. Maka upaya yang paling utama dan mendesak bagi Indonesia dewasa ini adalah program penyelamatan yang bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat serta menstabilkan kurs rupiah pada nilai tukar yang nyata. Para ekonomi dari CSIS berpendapat bahwa langkah yang harus diambil untuk mengatasi kemelut ini adalah dengan menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam tingkat yang wajar, restrukturisasi perbankan, dan penyelesaian masalah utang swasta dengan penjadwalan ulang. Bank Dunia menyarankan pengembalian kepercayaan terhadap rupiah dengan 4 kebijakan utama, yaitu restrukturisasi beban utang swasta, reformasi dan memperkuat sistem perbankan, memperbaiki governansi, dan menjaga stabilitas fiskal dan moneter selama masih transisi. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.